Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ini kita memasuki minggu ke 13 dalam semester genap ini untuk mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Nah, pokok bahasan kali ini adalah kita bicara tentang pasar monopolistik. Nah, seperti yang catatan yang sudah saya sampaikan di kelas ini, yang ada dimiliki oleh setiap mahasiswa itu, saya memberikan catatan singkat apa itu pasar monopolistik seperti yang di awal semester selalu saya sampaikan bahwa di kuliah mikro itu selalu ada catatan kuliahnya. Jadi seperti biasa nanti kita tinggal meneruskan, Anda mencatat di situ semua. Bagi ada yang tanya langsung ditanyakan, kalau tidak ya menunggu di selesai sesi saya mengajar. Nah, apa itu pasar monopolistik? Pasar monopolistik itu yaitu pasar di mana istilahnya itu dia bebas keluar masuk, kemudian dapat memproduksi barangnya itu identik tapi tidak sama, differentiated, istilahnya begitu. Dan ada kompetisi dengan produsen lain, tetapi tidak seperti pasar persaingan sempurna. Jadi kalau kita misalnya ini bentuk suatu pasar, jadi setiap orang tuh boleh masuk, karena di sini dikatakan itu free entry. Nah, seperti pasar persaingan sempurna, mirip sama. Cuman di sini ada kata monopolistik Jadi seperti di pembahasan minggu lalu, pasar monopoli itu orangnya disebut sebagai monopolis. Nah, di monopolistik ini juga sama. Jadi kalau di pasar persaingan sempurna itu adalah produsen, semua orang punya kesempatan yang sama. Kalau di sini tidak. Ada yang namanya monopolis, jadi orang yang punya kekuatan untuk mengendalikan pasar dari sisi harga. Nah, inilah meskipun free entry tapi orangnya tetap monopolis, sehingga tetap ada kompetisi yang istilahnya itu tidak sempurna, intinya begitu. Meskipun dapat bebas masuk, keluar masuk, free entry exit, dan bisa memproduksi barangnya itu serupa tapi tak sama. Jadi ada istilah bahwa teknologi di dalam pasar monopolistik itu terbuka untuk semua. Contohnya misalnya, ya hari ini siapa yang tidak ingin punya kafe, punya usaha warmindo misalnya begitu, kue kecil atau usaha kuliner itu kan bebas semua. Semuanya mirip-mirip. Nah itulah. Atau kalau dalam produk kemasan misalnya, mie instan, sabun mandi, sabun cuci pakaian itu kan semua sama. Judulnya sabun, kecap misalnya begitu. Oke. Nah, maka di sini karakternya adalah manifold. Orangnya banyak. Tapi semuanya disebut seorang monopolis. Jadi maka monopoli powernya tergantung apa? Kalau pasar monopoli itu orangnya satu. Tapi begitu monopolistik, orangnya ini banyak, sehingga ada degree-nya. Degree dari monopoli powernya itu tergantung pada degree of differentiation. Seberapa unik barang dan jasa yang diproduksi itulah yang membuat dia sulit dikejar. Jadi kompetitornya semakin sedikit, kenapa ya? Karena sulit untuk mengejar itu. Tetapi itu sifatnya tetap terbuka untuk orang masuk. Kenapa? Teknologinya bisa dibuka untuk semua. Tidak ada restriksi seperti pasar monopoli. Intinya begitu. Free entry, exit. Kenapa kok begitu? Ya karena tidak ada batasan. Jadi siapapun boleh bikin sabun mandi. Siapapun boleh bikin kue lebaran misalnya begitu. Karena apa? Ya disitulah persaingan terjadi. Tapi kalau powernya dia mengatur harga, kita tahu sendiri bahwa harga itu terbentuk dari mana? Ya karena dia sangat
jeli dalam membuat makanan atau minuman itu, maka harga bisa bersaing di situ. Sama-sama pisang goreng misalnya, tetapi ada yang premium, ada yang biasa, misalnya begitu. Jadi degree differentiation-nya itu yang menciptakan monopoly power-nya di mana. Differentiate product, dengan menjual produk terdifferensiasi yang sangat digantikan satu sama lain, tetapi bukan pengganti sempurna. Artinya sama-sama sabun, sama-sama mie instan. Tapi apakah Indomie tergantikan oleh Syahrini? Belum tentu. Sama-sama mie instan, judulnya sama mie instan, tetapi tidak sempurna penggantinya. Karena setiap orang punya preferensi masing-masing. Tetapi teknologi untuk bikin mie instannya terbuka semua. Basicnya sama seperti pasar monopoli. Jadi kita membentuk suatu bentuk dasarnya sama seperti pasar monopoli. Jadi kalau kita ingat bahwa ini D, ini MR, jangan lupa ini dibagi sama rata. Kemudian ini kita MC-nya. Kemudian MR sama dengan MC di sini itu menentukan kuantitas equilibrium, ini harganya. Harganya itu harga monopolisnya di sini. Tergantung nanti profitnya ada di mana. Nah, tinggal sepanjang, sekali lagi saya ingatkan, yang selalu saya ingatkan bahwa kalau harga jual itu di atasnya average cost-nya, berarti ada positif profit. Nah, itulah yang membuat perusahaan baru itu masuk. Bahwa ketika ada gula, pasti semut itu masuk. Jadi dulu kalau ada produk baru, orang eksis. Yang namanya produk kopi yang ada di sekitar kampus kita ini, di sekitar kampus Brawijaya, 10 tahun yang lalu seperti apa Pak? Ya 10 tahun yang lalu ya cuman 1, 2, 3 ya oplahnya besar. Kalau kita perlu sebut nama yang di sekitaran sini itu banyak. Dulu ya antri-antri panjang. Nah karena apa? Posisinya masih begini. Tapi begitu membuat kopi susu itu bebas terserah seperti apa, maka copy paste-nya jalan. Kita pakai bahasa sederhana aja. Tapi itu bukan jiplak ya, tapi karena rumusnya ada semua. Ya kan? Akhirnya jual. Nah, yang eksis turun. Kapan berhentinya? Ketika posisi begitu itu. Jadi kalau saya gambarkan di sampingnya begini, dia ini menjadi turun lebih di bawah, tapi MC-nya tetap. Kemudian kita gambar posisi harganya di sini, tapi ini karena turun. Nah, AC ini kenapa harusnya sama Pak? Sama, dengan asumsi sama. Kenapa? Produknya sama. Misalnya tadi itu Warmindo atau kopi susu sama, rumusnya sama, average cost-nya kurang lebih sama. Tapi begitu permintaannya turun ya dia zero. Kenapa? Ya kalau di sini itu P itu lebih besar daripada AC, berarti itu positif profit. Kalau P sama dengan AC, itu profitnya zero. Selesai. Nah kalau sudah begitu orang nggak mungkin masuk. Bagi perusahaan yang akhirnya tenggelam itu artinya produknya itu tidak dimintai masyarakat turun, ya dia negatif, dia keluar dari pasar. Kalau di kampus ini ya kalau bagi anak mahasiswa tuh sering main di daerah Sudimoro atau mana yang sifatnya itu banyak penjual kopi itu kan eksistensinya kan ganti-ganti itu karena problematiknya begini aja. Ya di sekitar kita juga ada beberapa coffee shop yang sudah ganti nama misalnya begitu. Itu karena datangnya pesaing atau pendatang baru yang lebih inovatif. Jadi di sini turunnya profit itu karena apa ya? Karena pemain baru masuk dan itu mengurangi atau menurunkan permintaan atas barang atau jasa yang diproduksi. AC-nya tetap karena apa? Meskipun serupa tapi tak sama, tapi diferensiasi itu kan on average-nya biayanya sama. Nah sekarang meskipun dia banyak orang, makanya saya sebutkan di situ kita bandingkan dengan pasar persaingan sempurna.
apakah meskipun ini zero profit, kalau pasar persaingan sempurna itu kan profitnya 0, panjang P sama dengan AC, tapi beda. Kenapa? Tetap ada yang namanya daerah kuning itu, ada area yang dimana konsumen itu masih kurang. Kenapa? Karena alasan pertama, monopolistik itu punya seorang monopolis yang mengatakan bahwa harga itu pasti di atasnya marginal cost-nya. Kalau di pasar persaingan sempurna itu kan P sama dengan MC sama dengan MR. Begini, kalau ini kan enggak. Harga itu di atas MC-nya ini. Meskipun ini MC-nya di sini. Nah, artinya dia tetap harga itu di atasnya MC. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna kan begini. Nah, artinya marginal revenue sama marginal cost-nya itu setara. Kalau di sini tidak. Jadi meskipun dia zero profit, dia pasti tetap mengalami deadweight loss atau kerugian sosial secara rupiah, di mana kalau posisi persaingan sempurna di mana, Pak? Ya, kalau posisi sempurna ya artinya kan MR sama dengan AC sama D-nya. Berarti kan di sini sebetulnya. Artinya di garis ini itulah, dan harganya pasti di bawahnya monopolis. Jadi kalau yang perlu diingat nih, mahasiswa suka lupa, harga termurah itu di mana, Pak? Pasar persaingan sempurna. Paling mahal monopoli, bawahnya sedikit oligopoli, di atasnya persaingan sempurna itu monopolistik. Kenapa kok bisa murah, Pak, monopolistik dibanding monopoli? Karena orangnya banyak substitusinya. Semakin banyak barang substitusi, harga itu pasti relatif lebih murah. Higher price than perfect competition. Lower the point of MC, maka total surplus would increase by yellow triangle. Artinya apa? Kalau kita itu menyamakan seperti itu, total surplusnya increase by yellow. Jadi, nah, kalau kita mau increasing sama dengan D, itu pasti akan ini kan hilang. Tetapi apakah dia mau seperti itu, pertanyaannya? Tidak mau, karena apa? Sekali lagi kurva permintaannya beda. Seorang monopolis itu menganggap, yang saya sampaikan di pertemuan minggu lalu, bahwa monopolis itu menganggap permintaan pasar itu ya permintaan individu produsen itu sendiri, bukan market. Artinya hari ini tuh semua di sini. Ini kapan, Pak? Sulit, ini hanya teoretikal aja kalau dalam ekonomi ya, gitu. Oke. Nah, ini zero economic profit, firm itu still not producing minimum AC, excess expressly exist. Kenapa? Ya itu tadi, dia nggak mau begitu karena terkendala dari apa? Permintaannya itu dia sudah bukan permintaan pasar, tapi permintaan monopolisnya itu sendiri, bukan hal yang sifatnya itu market. Jadi ya memang kalau dikatakan meskipun penjual gorengan segitu banyak itu yang monopolis, Pak. Oh iya. Apa harganya sama? Enggak. Beda gang, beda harga. Padahal barangnya sama. Kan begitu. Belum lagi yang punya kualitas yang lebih bagus. Berarti kesimpulannya apa? Monopolis ini meskipun free entry, dia tetap menghasilkan sesuatu yang kurang di masyarakat atau kerugian sosial, deadweight loss. Siapa yang menang? Kata kuncinya adalah siapa yang bisa melakukan inovasi, gitu. Karena apa? Kalau tidak ya dia akan hilang. Jadi untuk mempertahankan tadi itu eksistensi permintaan itu, biar permintaannya tinggi itu apa? Ya dia harus updating terus produknya. Ya kan? Dulu Indomie itu ya rasa ayam bawang, hari ini macam-macam. Ya kan? Apalagi menjelang akhir bulan itu kan semua mahasiswa itu kan Indomie lover, ya kan? Akhirnya yang rasanya itu mulai yang biasa sampai yang pedesnya itu sampai sundul langit, sampai langit ketujuh itu pedes banget. Jadi satu ruangan tuh bau micin sama cabai gitu kan. Yang seperti kalau pada makan mie gelas itu kan seperti itu. Artinya itu kan suatu inovasi. Oke. Terus, nah, jadi ini mungkin ada
Jadi pertanyaan ini silakan dijawab melalui nanti di Google Classroom atau dibuat bahan diskusi. Kenapa? Ya sekali lagi saya kalau di kelas kan selalu memberikan suatu arahan bahwa apa yang terjadi di kelas tolong simak, karena itu yang kalian sering saya tanyakan di ujian akhir atau di daily quiz, sehingga sifatnya itu untuk mereminder bahwa Anda itu belajar ini dapatnya apa. Jadi masalahnya begini, jika pasar itu kompetitif, berarti kalau pasar persaingan, output and price. Jadi pertanyaan ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya kalau pasar monopolistik itu menjadi pasar persaingan sempurna, apa yang terjadi terhadap output dan harganya? Kira-kira begitu. Jadi bukan kira-kira ya. Nah sekarang kalau monopolistik itu free entry, Pak, tetapi perilakunya seorang monopolis, apakah perlu ada regulasi? Kan anti monopoli dan seterusnya ini. Ya, bayangin, jangan asal jauh. Kalau monopolinya itu gorengan ya maksud diregulasi, ya kan, mie instan nanti kan maksud diregulasi, kan nggak mungkin. Degree of monopoly powernya itu apa? Seperti yang saya katakan tadi. Jadi what is the benefit dari product diversity? Ya apa? Di monopolis itu kan produk diversity yang dihasilkan oleh setiap individu yang baru masuk itu yang menjadi keunggulan. Intinya begitu. Tapi bisa Anda kembangkan di pemikiran nanti kalau jawabannya tidak itu, saya berikan clue aja seperti itu. Tapi bisa Anda kembangkan untuk jawaban berikutnya. Jadi intinya di situ. Jadi pertama, dia perilakunya seperti monopolis, tapi bentuk pasarnya free entry exit seperti pasar persaingan sempurna, sehingga dia akan mencapai zero profit, tetapi bukan seperti pasar persaingan sempurna di mana itu memang terbentuk P itu sama dengan MR sama dengan MC sepanjang waktu, ya kan? Tetapi ini karena turunnya permintaan barang dan jasa yang ada di pasar. Jadi produk yang ada itu akan menurun karena masuknya perusahaan baru. Intinya begitu. Tapi harga selalu di atasnya MC-nya, sehingga itulah monopoli powernya di situ. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan. Silakan. Saya mau bertanya. Ya. Tadi kan dijelaskan sedikit tentang monopoli, bahwa monopoli itu orang atau perusahaannya itu satu, sedangkan monopolistik itu orangnya banyak. Nah, pertanyaan saya, kira-kira bagaimana perbedaan pasar monopoli dan monopolistik dari segi perilaku perusahaannya, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi harga serta outputnya? Oke. Kita ketahui kalau kita pelajari di pasar monopoli itu kan orangnya satu. Dia bisa berlaku secara individual untuk menentukan apapun di pasar. Tetapi kalau Anda ingat di pasar monopoli yang seperti saya terangkan minggu sebelumnya, itu tidak serta-merta kita melakukan harga tanpa melihat paling gampang kondisi pasarnya. Artinya apa? Komoditinya ini apa? Permintaan. Jadi pelajaran yang paling utama itu kalau Anda mau menjadi seorang pengusaha itu, lihat dulu market demandnya itu apa. Pertama, kalau kita bicara market demand itu biasanya tinggi atau rendah permintaannya. Yang kedua adalah elastis atau inelastis. Elastis itu identik dengan apa? Barangnya banyak, substitusinya. Inelastis itu ya substitusinya sedikit. Kenapa? Ya ada pembatasan teknologi dan seterusnya. Nah, disitulah Anda bisa melihat. Monopoli itu di situ. Nah, kalau di monopolistik, karena ada free entry exit ini, dia akhirnya kurang lebih juga menghadapi hal yang sama, tapi tidak terlalu signifikan. Karena apa? Terbuka teknologinya. Barang siapa bisa mengejar vendor asing untuk coffee shop misalnya, yang ada di Indonesia, akhirnya muncul lah pesaing. Sebelum ada itu kan ya dia eksis.
high end coffee shop itu kan dimiliki dari asing tuh. Begitu lokal bisa mengejar itu ya akhirnya setara. Atau lama-lama juga yang lama pun hilang karena orang harganya juga kompetitif, juga produk Indonesia misalnya begitu. Tetapi bedanya di situ. Monopoli itu pasti harganya di atas monopolistik. Jumlah barangnya kalau dilihat dari grafik ini ya kurang lebih sama, tetapi nantinya siapa yang memproduksi ini itulah yang berbeda. Jadi jumlah produsennya itu akan lebih banyak daripada pasar monopoli kan cuma satu nih. 100 unit diproduksi satu orang. Tapi kalau di monopolistik 100 unit bisa diproduksi lebih dari satu orang. Bisa banyak. Tapi porsional permintaan satu orang, biasanya demandnya itu 100 akan berkurang dengan masuknya perusahaan baru. Harganya pasti lebih murah, karena apa? Sekali lagi, elastisnya tinggi, jadi dia akan lebih murah di situ. Tapi sekali lagi penyebab turunnya yang beda loh ya. Kalau ini karena masuknya perusahaan baru, kalau monopoli itu bisa Pak, kehilangan permintaan, bisa. Yaitu karena turunnya harga beli masyarakat. Ya kan? Pasca pandemi itu kan barang lux kan mulai kurang. Kan orang mulai sadar diri. Ya kan? Mulai di situ geser. Kalau dulu kan banyak. Contohnya apa Pak? Ya banyak galeri toko yang semua sudah betul-betul pasti. Jadi ada apa ya? Pelajaran tersendiri dari peristiwa itu pasti. Oke. Ada lagi? Yes. Jadi kan tadi sempat dijelaskan apa perbedaan dari monopolis dan persaingan sempurna gitu Pak ya. Nah tadi dijelaskan bahwa itu terletak pada penentuan harga pasarnya. Dan juga setiap perusahaan itu kan tadi VNT dan exit gitu ya Pak. Nah pertanyaan saya itu apabila seorang monopolis ini mengalami kemunduran gitu dari para persaingannya, apa bisa seorang monopolis ini meletakkan harga di bawah pasar persaingan sempurna? Entah itu nanti alasannya karena untuk pengembalian modal atau yang lainnya gitu. Oke. Pada intinya kan kita mau mengambil harga lebih murah daripada pasar. Nah, kita menentukan harga jual itu sebetulnya itu berangkatnya dari mana? Dari patokannya apa tuh? Ini variable cost kan? Variable cost-nya atau average cost-nya. Karena apa? Dalam jangka pendek itu, kalau P sama dengan AC itu kan BEP tuh, break even point. Berarti kan average cost ini jadi kunci. Kalau kita di bawahnya begini, itu pasti profitnya negatif. Kalau kita bicara pasar persaingan sempurna, kita nurunin harga itu it doesn't matter. Kenapa? Semua barang itu identik. Semua sama, kita jual murah, ya nggak mungkin wong patokan harganya segitu kok. Itu nggak mungkin Pak, ya nggak mungkin. Kalau kamu turunin kamu rugi. Itu pertama. Kalau kita bicara pasar monopoli, apalagi monopoli nggak mungkin dia menjual karena dia single fighter. Tapi kalau monopolistik, tetap patokannya juga ini. Harga itu tetap kita melihat cost-nya dulu. Makanya kan di situ dikatakan ada inovasi, yang bagi yang bisa melakukan inovasi, berarti cara teknologinya lebih bagus, berarti dia bisa turun. Nah, ini P itu bisa turun. Jika dan hanya jika itu AC-nya juga ikut turun. Nah, inilah peran inovasi di situ. Innovation itu kan orang jadi lebih menurun. Makanya kalau saya ingatkan kan, kuliah ini nggak perlu mahal. UKT pasti mahal pasti. Tapi daily-nya itu bisa murah dan bisa cepat lulus, gak lama-lama, biar nggak mahal. Kan hari ini kan selalu banyak dikeluhkan oleh mahasiswa itu. Kenapa ya inovasi itu? Ya apa semua harus mahal Pak? Enggak, tergantung kita mau di mana. Nah begitu. Jadi tapi yang nggak boleh dilanggar ini. Ini kalau ini turun ini harus diturunkan. Tapi kalau pasar persaingan sempurna nggak berlaku, ngapain wong itu barangnya monoton, semua sama. Monopoli apalagi orangnya satu. Kalau monopolistik, siapa yang menang ya yang bisa merubah ini?
Kan di natural monopoli itu kan yang monopoli karena sebab teknologi ya, begitu. Oke. Siapa lagi yang bertanya? Ada lagi kah? Ya. Tadi kan Bapak udah banyak menjelasin bahwa ketika suatu perusahaan itu ada di pasar monopolistik itu kan bebas keluar dan masuk. Nah, apakah yang menjadi alasan dari pasar itu masuk ke sebuah perusahaan itu masuk ke pasar monopolistik atau ke harga atau ada hal lain yang menyebabkan suatu perusahaan itu masuk ke pasar monopolistik itu sendiri? Yang pasti bukan harga tetapi profitnya, ada gula, ada semut, ya kan? Dan harga itu, harga marketnya itu pasti masih di atas AC, meskipun marginnya kecil. Orang masih tertarik di situ. Kemudian selebihnya itu kan faktor hitungan rupiahnya. Selebihnya adalah ketika dia mempunyai celah, kembali lagi melakukan inovasinya tadi itu. Dulu kopi susu itu ya cuman kopi kasih susu, udah kasih gula. Sekarang gulanya mau gula aren, terus dikasih perasa, dikasih creamer, macam-macam tuh rasanya jadi kalau lebih eksotik kan sekarang ini. Ada yang rasa ini, nah itu artinya itu bermain di inovasinya itu. Tapi kan mix base-nya sama. Dulu ya mie itu ya mie instan ya ayam bawang. Hari ini soto, rasa apa itu macam-macam. Tapi sebetulnya itu apa yang bisa kita melangkah masuk selain harga dan ekonomi dan inovasi? Yaitu apa? Market ini mau apa? Ya Indomie itu sangat terima kasih kepada kalian sebagai mahasiswa yang tercinta ini. Termasuk saya waktu mahasiswa itu. Iya karena kan cuman survive dengan ayam bawang sih yang dari Padang kangen rendang. Wong Lamongan, soto Lamongan, gitu. Nggak tahu ndak wong kepanjen ngopo, gak ngerti nang panjen ora apa-apa kan gitu. Iya kan Probolinggo rawon. Gitu wong Probolinggo rawon ya. Ono arek Probolinggo. Iya kan? Tapi kalau yang dari benua lain mah angel kan gitu. Iya kan? Tapi buat kangen di ini. Ya artinya kan begitu. Jadi kan risetnya di situ. Makanya saya selalu sampaikan bahwa pelajaran saya ini ya begitu, tapi nanti bisa jadi bahan untuk penulisan misalnya gitu. Malah di akhir-akhir ini ada orang itu berkonsumsi ya, bukan perilaku konsumen. Berkonsumsi itu tidak egois, tetapi untuk kepentingan orang lain, satisfaksinya. Maksudnya Bapak apa? Ya hari ini kalau Anda lihat bahwa ada orang yang kita harus beli produk yang ramah lingkungan, produk hijau. Padahal produk hijau itu apa teh hijau apa cha time yang warnanya hijau atau apa itu nggak ngerti saya. Tapi itu kan memberikan sisi lain. Nah itu kan masuk di ranah ini. Ketika itu berjalan terus kan konvensional akan turun. Misalnya begitu. Jadi itulah market hari ini kebanyakan apa tuh Pak? Monopolistik. Itu aja. Tapi menjadi pokok bahasan yang paling sederhana karena apa? Ya mudah dicerna aja. Karena nanti minggu depan kita ketemu lagi untuk oligopoli itu yang mahasiswa saya di kelas mikro itu selalu bertanyanya paling sulit dan paling penting itu di situ dari setiap saat. Tapi itu sebetulnya mudah dipahami. Tapi ada secara eksistensi. Tapi bagian besar adalah monopolistik. Oke, begitu. Oke, jadi ada lagi yang ditanyakah? Cukup. Jadi pertemuan kali ini itu seperti biasa nanti ketua kelas nanti saya kasihkan ini daily quiz ini setiap pertemuan karena di mata kuliah ini sudah menerapkan yang namanya OBE. Jadi itu yang seperti yang saya sampaikan di awal semester bahwa setiap pertemuan harus ada activity dan ini seperti biasa nanti saya berikan ke ketua kelas nanti dikerjakan. Itu saja. Selebihnya kalau ada pertanyaan begini nanti silakan didiskusikan. Nanti minggu depan kalau ada pertanyaan terus Anda tambahan jawabannya bisa disampaikan di kelas seperti biasa. Gitu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.